Campuran beraspal panas, bagian 1, umum dan bahan. Campuran beraspal panas merupakan salah satu jenis campuran yang digunakan dalam pembuatan perkerasan lentur. Terdiri dari agregat, aspal, bahan anti pengelupasan, dan bahan tambah lainnya jika diperlukan. Yang dipanaskan dan dicampur di pusat instalasi pencampuran aspal atau asphalt mixing plant. Ada 3 jenis campuran beraspal panas yang dibedakan berdasarkan komposisi, struktur, dan penggunaannya. Di antaranya, yang pertama, stone matrix asphalt atau SMA. Yang kedua, lasta stone atau HRS. Yang ketiga, laston atau AC. Stone matrix asphalt adalah campuran yang bergradasi celah, dirancang untuk memaksimalkan ketahanan deformasi atau rotting dengan menggunakan dasar struktural kontak batu dengan batu. SMA memiliki sifat sebagai berikut. SMA terdiri dari 3 jenis, yaitu SMA tipis, SMA halus, SMA kasar. Yang kedua, latastone atau lapis tipis aspal beton atau HRS merupakan lapis perkerasan jalan yang terdiri dari campuran aspal keras, agregat dengan gradasi timpang, dan bahan pengisi atau filler yang dicampurkan, dihamparkan, dan dipadatkan pada suhu dan kondisi tertentu dengan ketebalan antara 2,5 sampai 3 cm. HRS terdiri dari 2 jenis, yaitu HRS fondasi atau HRS base, HRS lapis aus atau HRS wearing course atau HRS WC. Kemudian, laston, lapis aspal beton atau AC merupakan campuran yang homogen antara agregat kasar, agregat halus, bahan pengisi atau filler, dan aspal sebagai bahan pengikat yang mempunyai gradasi tertentu. Kemudian, dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan pada suhu tertentu untuk menerima beban lalu lintas yang tinggi. Laston terdiri dari 3 jenis, yaitu lapis aus atau wearing course atau ACWC, lapis antara atau binder course atau ACBC, lapis fondasi atau base atau AC base. Secara singkat, berikut merupakan tabel nominal minimum campuran beraspal. Berikut ini merupakan tahapan pembuatan campuran beraspal panas. Persiapan material dilakukan untuk memastikan properties dan komposisi dari setiap bahan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan baik itu dari spesifikasi maupun desain. Yang pertama, agregat. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya ketentuan umum agregat. Agregat memiliki kontribusi 90-95% dari keseluruhan berat campuran serta menjadi faktor penentu kinerja campuran beraspal. Agregat yang digunakan untuk campuran beraspal panas adalah agregat alam dalam bentuk pasir dan agregat yang diproses melalui mesin pemecah batu. Pastikan agregat berasal dari kuari yang telah disetujui pengawas pekerjaan. Di stockpile, penyedia jasa harus menyiapkan agregat sesuai fraksinya untuk kebutuhan pencampuran dalam 1 bulan ke depan. Pastikan agregat yang akan digunakan memenuhi ketentuan penyerapan aspal, penyerapan air, dan berat jenis antar agregat kasar dan halus. Ketentuan agregat kasar. Dinyatakan agregat kasar bila agregat tertahan ayakan nomor 4, dilakukan secara basah dan harus bersih, keras, awet, serta bebas dari lempung, dan memenuhi ketentuan pengujian berikut. Agregat kasar yang berasal dari batu pecah mesin dan disiapkan dalam ukuran nominal sesuai jenis campuran yang direncanakan seperti tabel ini. Ketentuan agregat halus. Dinyatakan agregat halus bila agregat lolos ayakan nomor 4. Merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya, serta memenuhi ketentuan pengujian sebagai berikut. Ketentuan gradasi agregat gabungan. Gradasi agregat gabungan ditujukan dalam persen terhadap berat agregat yang harus memenuhi batas-batas yang ditujukan pada tabel berikut ini. Gradasi agregat gabungan sangat tergantung dari pemilihan campuran aspal yang akan digunakan dalam perencanaan formula campuran. Bila mana gradasi yang diperoleh tidak memenuhi kesenjangan yang disyaratkan, maka pengawas pekerjaan dapat menerima gradasi tersebut dengan catatan sifat-sifat campurannya memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
Berikut ini merupakan diagram amplop gradasi agregat gabungan untuk campuran latastone, lastone, maupun SMA. Selanjutnya, ketentuan bahan pengisi atau filler. Filler merupakan material pengisi dalam lapisan aspal, berfungsi untuk mengisi rongga antar agregat halus dan kasar. Filler harus kering, bebas gumpalan serta 100% lolos saringan nomor 100 dan paling kurang 75% lolos saringan nomor 200. Berikut merupakan jenis-jenis filler. Filler yang dipakai harus telah disetujui pengawas pekerjaan. Berikut merupakan acuan komposisi filler. Selanjutnya, ketentuan aspal. Aspal merupakan material berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak ketika mendapatkan cukup pemanasan. Aspal berperan sebagai pengikat atau lem antar partikel agregat. Beberapa jenis aspal diantaranya aspal keras, aspal cair, aspal emulsi, aspal alam, serta aspal modifikasi. Pada spesifikasi umum Bina Marga, aspal yang digunakan adalah aspal tipe 1 atau aspal keras dan aspal tipe 2 atau aspal modifikasi. Perlu diingat, aspal yang digunakan harus diuji dan memenuhi sifat-sifat properties yang disyaratkan sesuai dengan tabel berikut ini. Di AMP, aspal yang datang harus disimpan di tangki sementara hingga hasil pengujian keluar dan dinyatakan sesuai ketentuan. Berikutnya, ketentuan bahan anti pengelupasan. Bahan anti pengelupasan merupakan suatu zat aditif yang dapat merubah sifat aspal dan agregat, meningkatkan daya lekat dan ikatan, serta mengurangi efek negatif dari air dan kelembaban, sehingga menghasilkan permukaan campuran berdaya lekat tinggi. Bahan anti pengelupasan hanya digunakan bila stabilitas Marshall atau indirect tensile strength ratio campuran aspalnya lebih kecil dari yang sudah disyaratkan, di mana stabilitas Marshall sisa minimal 75%. Bahan anti pengelupasan harus ditambahkan dalam bentuk cairan di timpangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar atau dazing pump sesaat sebelum proses pencampuran basah atau wet mix di pug mill mixer. Setiap penambahan bahan anti pengelupasan hanya boleh diperkenankan apabila disetujui oleh pengawas pekerjaan. Kuantitas pemakaian aditif anti-stripping dalam rentang 0,2% hingga 0,4% terhadap berat aspal. Bahan anti pengelupasan dapat digunakan untuk semua jenis aspal, tetapi untuk aspal modifikasi yang bermuatan positif tidak boleh dicampurkan dengan bahan anti pengelupasan. Berikut merupakan tabel ketentuan bahan anti pengelupasan dan tabel kompatibilitas bahan anti pengelupasan dengan aspal. Selanjutnya, bahan tambah atau stabilizer. Bahan tambah digunakan jika campuran beraspal merupakan campuran SMA atau selulosa. Ditambahkan ke dalam campuran sekitar 0,3% terhadap total campuran, sehingga dapat mencegah terjadinya drain down. Stabilizer harus memenuhi ketentuan yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ketentuan material lainnya. Penyedia jasa harus menyerahkan contoh dari seluruh bahan yang disetujui untuk digunakan yang disimpan sebagai bahan rujukan. Penyedia jasa harus menjelaskan sifat-sifat hasil pengujian dari seluruh bahan, laporan tertulis dari setiap pemasok aspal beserta sifat-sifatnya, hasil pemeriksaan peralatan laboratorium, dan pelaksanaan. Itulah pembahasan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Microlearning PUPR, belajar mudah, mudah belajar.